Jokowi bukan tipe pemimpin internasional, tapi dia adalah pemimpin yang cocok untuk ke masyarakat bawah sekali, terutama masyarakat menengah ke bawah karena dia berasal dari situ. Bersama pemerintahan Pak Joko Widodo, kita tahu, kita lihat dong bagaimana dunia internasional mengakui peran beliau, baik itu di ASEAN Kamboja ya, begitu juga sekarang G20. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Presiden Joe Biden memang terlihat seringkali berdekatan dengan Presiden Joko Widodo selama berada di Bali. Nyamannya Biden dekat dengan Jokowi bisa kita lihat juga di momen saat Joe Biden beri hormat kepada Joko Widodo yang menyambut kedatangannya di venue KTT G20 15 November lalu. Biar rakyat nanti yang menilai. Jangan kita bikin yang aneh-aneh, tapi nyatanya itu yang aku bilang. Mereka juga jadi aneh-aneh kok. Calon belum, masih bakal calon. Kalau nanti yang namanya PKS, nanti yang namanya Demokrat berubah pikiran, tetaplah sebagai bakal calon. Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Jadi kalau kita misalnya membangga-banggakan G20 yang orang tahu itu cuma giliran doang, the presidency of G20 itu digilirkan di antara negara anggota, ya orang akan paham. Sebelumnya diksinya, balio-balionya, Anies presidenku, Nasdem partaiku. Siapa presidennya? Siapa partainya? Siapa presidennya? Apa partainya? Presiden sekarang baru hanya satu, tapi karena kita keras, kita komplain, sekarang baru calon presiden. Bukan calon, bakal calon. Siapa presiden kita? Pak Anies ada di partai mana? Indonesia sukses menjadi presidensi KTT G20 di Bali. Di tengah kondisi geopolitik yang memanas, Indonesia mampu membuktikan diri menjaga kedamaian dengan hadirnya 17 pemimpin dunia di Bali. Banjir pujian pun mengalir ke Indonesia karena dinilai mampu mendorong dialog anggota G20 untuk kepentingan dunia. Jangan jugalah para buzzer melebih-lebihkan. Presiden Jokowi dengan segala hormat bukan tipe yang seperti itu, sobat era sekalian ya. Beda sama orang seperti Anies Baswedan, justru lebih hidup kalau di luar negeri. Karena dia lama juga di Amerika Serikat 6 tahun. Kan bikin survei, 92% rakyat menyenangi Anies. Apalagi kalau kan data dong itu, dia berani ngomong begitu. Keren kan, kalau turun rakyat dengar dong. Aku aja yang suka berseberangan mungkin, wah gila ya Anies, mantap juga nih kawan. Para kepala negara yang hadir bahkan rebutan untuk bertemu Presiden Jokowi di sela-sela pelaksanaan KTT G20. Ramainya antrean yang ingin bertemu dengan kepala negara Indonesia membuat Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahkan sampai kesulitan mengurus jadwal Presiden Jokowi. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Inilah kelemahan misalnya Presiden Jokowi ya, berbahasa asing karena dia tidak pernah sekolah di luar negeri. Kalau Anies ya dia beruntung karena ketika SMA pun dia sudah di luar negeri 1 tahun dia. Kemudian S2 dan S3-nya di Amerika. Dia spending time di Amerika itu lama, 6 tahun kalau tidak salah. Jadi wajar kalau dia berbahasa Inggris jauh lebih baik dibandingkan Presiden Jokowi ya. Contohnya Rafli Harun, ya orang pintar. Rafli Harun udah 2 kali komisaris utama bos di BUMN. Tahunya karena nggak punya prestasi dihentikan jadi barisan sakit hati, gabung dengan para barisan sakit hati lainnya. Udah belajarlah menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain. Presiden Amerika Serikat Joe Biden melontarkan pujian kepada Presiden Joko Widodo di rangkaian acara KTT G20. Biden mengatakan Jokowi telah melakukan pekerjaan yang hebat. Thank everyone for being here. You've done a tremendous job, by the way. For real, you've done a great job. Selain dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Jokowi juga mengadakan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kedua kepala negara saling menunjukkan keakraban. Presiden Jokowi bahkan menyapa Presiden Tiongkok Xi Jinping dengan sebutan
kakak besar. Xi Jinping menegaskan ini jadi bukti pentingnya Indonesia dalam kebijakan luar negeri. Disitulah hebatnya seorang Joko Widodo. Aku pun terkaget-kaget. Kita sekarang masalah ekonomi termaju nomor 3 di dunia. Kaget aku. Jadi kalau kita misalnya membangga-banggakan G20 yang orang tahu itu cuma giliran doang, the presidency of G20 itu digilirkan di antara negara anggota, ya orang akan paham. Ibarat memerci air di dulang, terpercik muka sendiri. Ibarat memerci air di dulang, terpercik muka sendiri. Ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia, Refli Harun, mengatakan Anies Baswedan memiliki kemampuan yang Presiden Jokowi tidak bisa. Hal ini diungkapkan Refli usai Anies Baswedan menjadi salah satu pembicara dalam forum KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Pernyataan ini sekaligus membalas pernyataan pegiat media sosial Ade Armando yang mengatakan bahwa Anies tidak selevel dengan Jokowi. Jangan terlalu berlebihan juga ya merendahkannya, jangan juga terlalu berlebihan meninggikan. Bagaimana Anies sekarang dan Jokowi sekarang ya, bergantung Anda mau konteksnya apa, kata Refli. Kalau konteksnya forum internasional, ya Anies jauh lebih bunyi, lebih meyakinkan, lebih dipandang orang ya. Kalau masalah internasional forum kan orang memandang Jokowi karena jabatannya, tambahnya. Menurut Refli, jika dibalik misalnya Anies yang menjadi presiden, mungkin orang-orang akan jauh lebih antusias untuk berbicara dengan Anies. Karena dia punya kemampuan berbahasa yang jauh lebih baik. Jadi ya janganlah merendahkan terlalu merendahkan ya, tapi juga bagus juga nasihat kepada pendukung Anies untuk tidak terlalu glorifikasi. Ya seolah-olah anak kecil dapat permen ya, biasa sajalah, kata dia. Beda sama Anies yang 6 tahun di Amerika Serikat, mungkin bahasa Inggrisnya Anies pun pasti lebih baik dari bahasa Inggrisnya Pak Jokowi, kira-kira begitu. Refli juga menanggapi pernyataan Ade Armando yang mengatakan Anies tidak diundang dalam G20 melainkan mengisi formulir pendaftaran. Menurut saya nggak penting hadir atau tidak G20 karena diundang atau kemudian dia mengisi filing the forum itu. Yang penting dipertimbangkan adalah bahwa dia punya kapasitas untuk berbicara di international forum, jelasnya. Kita nggak bisa bantahkan, iya kan, dia Anies punya kemampuan untuk itu yang Presiden Jokowi nggak bisa, tambahnya. Presiden, kata Refli, ketika memberikan pembukaan kebanyakan membaca bahasa Inggris dengan terbata-bata, dengan pronunciation yang katakanlah masih sangat kasar. Jadi kalau misalnya Jokowi membuka acara, ya bahasa Inggris sebentar lalu sisanya dalam bahasa, katanya. Berbeda dengan Anies Baswedan, kan tidak lihat teks, dia ngomong explaining in English, tanpa lihat teks dan tentu dari sana saja orang kasat mata udah tahu bedanya, tuturnya. Seperti diketahui, sukses Indonesia menyelenggarakan KTT G20 meninggalkan catatan penting. Salah satu yang jadi sorotan adalah mengenai kemampuan bahasa asing Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam satu kesempatan berbicara, Jokowi yang menggunakan bahasa Inggris di tengah-tengah menyampaikan mengalihkan menjadi bahasa Indonesia. Sontak beberapa pihak memberi sindiran dan membandingkan Jokowi dengan sosok Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang dikenal fasih dengan bahasa asing. Mengenai kehebohan ini, pakar hukum tata negara Refli Harun angkat suara. Menurutnya hal demikian tak perlu dipermasalahkan lagi. Soal bahasa asing ya sebenarnya kita nggak usah juga mempersalahkan lagi, ujar Refli melalui kanal YouTube miliknya pada Jumat 18 November 2022. Refli pun juga menyarankan agar Jokowi lebih baik menggunakan bahasa Indonesia di berbagai kesempatan termasuk dalam KTT G20 kemarin. Menurutnya, menggunakan bahasa yang Jokowi sendiri kuasai akan sangat membantu membeberkan gagasan yang dimiliki dibandingkan menggunakan bahasa yang tak dikuasai dan berakibat tak sampai apa yang coba disampaikan.
Saya sarankan Jokowi dalam berbagai kesempatan berbahasa Indonesia saja. Kenapa? Kalau dia memaksakan, khawatirnya lawan bicaranya akan underestimate. Karena kemampuan bahasa Inggrisnya menengah ke bawah, bukan yang lancar, jelas Refli. Jokowi mungkin orang yang tidak beruntung, yang tidak merasakan pendidikan di Amerika Serikat. Merasakan pendidikan negara berbahasa Inggris, jadi nggak canggih-canggih juga pronunciation-nya, jelas Refli. Sebelumnya, ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia Refli Harun membandingkan kondisi Anies Baswedan dan Presiden Joko Widodo saat keduanya sama-sama menjadi gubernur. Kalau kita balikan pada kondisi sama-sama sebagai calon presiden ya, berarti kita harus balik ke kondisi 2012, yaitu 2 tahun sebelum pencapresan. Kita to be fair, kondisi Jokowi 2012 dan kondisi Anies 2022, ya jauh baik Anies, iya kan? Jadi kita harus frankly speaking, jangan juga kemudian kita menutup mata dengan data-data yang sifatnya kuantitatif. Kata Refli Harun melansir dari kanal YouTube-nya. Di tahun 2012, Presiden Jokowi itu baru saja dia terpilih sebagai Gubernur DKI, belum ngapa-ngapain. Kan baru mau dilantik sebagai Gubernur DKI. Sedangkan 2022, Anies sudah paripurna menjadi Gubernur DKI Jakarta, tambah dia. Kemudian, menurut Refli pula, Jokowi menjadi wali kota Solo, tapi Solo adalah kota yang homogen, bukan kota yang menantang. Beda dengan kota-kota yang sifatnya agak metropolitan, seperti Jakarta, Palembang, Medan, atau Ujung Pandang, dan Makassar. Itu baru ya, kata dia. Melihat itu, Refli mengatakan Anies sangat level, bahkan mungkin di atas Presiden Jokowi. Jadi jangan terlalu berlebihan juga ya merendahkannya, jangan juga terlalu berlebihan meninggikan. Bagaimana Anies sekarang? Ya bergantung akan konteksnya, ungkapnya. Kalau konteksnya forum internasional, menurut Refli, jelas Anies jauh lebih vokal, lebih meyakinkan dibanding dengan Jokowi. Kalau masalah internasional forum kan orang memandang Jokowi karena jabatannya. Coba jabatannya dikasihkan ke Anies, mungkin orang-orang jauh lebih antusias untuk ngomong sama Anies. Karena dia punya kemampuan berbahasa yang jauh lebih baik di atas Jokowi, kata Refli.